Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Aprilia Sruni Ratnasari. NIM saya 1872150 Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A Malam, semester 1 Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Salahuddin Muai, MPD. Nah, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber agama dan ajaran Islam. Nah, yang pertama ada pengertian agama Islam. Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Lalu kata salimah diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Ada beberapa ahli ulama yang menafsirkan kata Al-Quran dari segi kebahasaan, di antaranya yaitu menurut Nurholis Majid, menurutnya sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Menurutnya, sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi ia diajarkan olehnya dengan disangkut pautkan kepada alam manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut Maulana Muhammad Ali. Menurutnya, pengertian Islam dapat dipahami dari firman Allah yang ada di Al-Quran. Nah, dari berbagai pendapat ahli ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Adapun pengertian Islam dari segi istilah memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Harun Nasution, mengatakan bahwa Islam menurut istilah adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Namun, menurut Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia dan bukan pula dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u dan menghimpun atau al-dhamu. Sedangkan secara terminologi atau secara syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW dan mana al-Aqatan secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan menurut Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar. Dan menurut para ulama klasik, Al-Quran sumber agama juga ajaran Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman atau wahyu Allah sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dari Mekah ke Madinah. Dari beberapa penataran tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sendiri adalah sebagai konfirmasi dalam memperkuat keyakinan pendapat akal pikiran dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai
suatu tata cara atau aturan untuk mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau sosial. Yang selanjutnya ada pengertian as-sunnah. Menurut bahasa, as-sunnah artinya adalah jalan hidup yang dibiasakan. Kata as-sunnah pengertiannya juga sering dikaitkan dengan kata-kata al-hadis, al-khobar, dan al-athar. Menurut sebagian ulama, penyebutan tersebut memiliki arti yang saling berbeda, di mana as-sunnah adalah sesuatu yang dibiasakan Nabi Muhammad SAW. Al-hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, namun jarang dibiasakan oleh Nabi. Dan khobar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari sahabat, serta asar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari para tabi'in. Namun, menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama ahli mengatakan bahwa semua penyebutan di atas memiliki makna yang sama saja, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan selanjutnya ada macam-macam as-sunnah yang ditinjau dari bentuknya. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada sunnah taqririyah, yaitu penetapan dan pengakuan Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu sunnah hamiyah, yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan. Yang berikutnya yaitu yang ditinjau dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikannya. Yang pertama ada mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua ada masyhur, yang diriwayatkan oleh banyak orang tetapi tidak sampai atau jumlahnya kepada derajat mutawatir. Yang ketiga ada ahad, yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang selanjutnya ditinjau dari kualitasnya. Yang pertama ada kualitas sahih, yaitu hadis yang sehat, benar, dan sah. Yang kedua ada hasan, yaitu hadis yang baik menurut syarat sahih, tetapi dari segi hafalan pembawaannya yang kurang baik. Yang ketiga ada dhaif, yaitu hadis yang lemah. Yang keempat maudhu, yaitu hadis yang palsu. Selanjutnya ditinjau dari segi diterima atau tidaknya. Yang pertama yaitu maqbul, yaitu yang diterima. Yang kedua itu mardud, yaitu yang ditolak. Yang selanjutnya ada pengertian hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Dan artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Yang terakhir ada fungsi hadis. Terdapat 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ditetapkan oleh ulama Ashar sebagai berikut. Yang pertama ada bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga dengan bayat at-ta'kid dan bayan at-isbat. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau samar atau tidak dapat diketahui. Yang ketiga ada bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Dan yang keempat ada bayan an-nasakh. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara' atau yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Bayan an-nasakh secara bahasa an-nasakh memiliki arti yang beragam, di antaranya al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, at-taqyir mengubahnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.